Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mahasiswa semester 4 Prodi PKN Sekolah Tinggi Rodotul Ulum Ar-Rahmaniyah. Selanjutnya pada materi hukum pidana, kemarin sempat libur menjelang bulan suci Ramadan, dan sekarang mulai tanggal 1 ini perkuliahan sudah aktif kembali. Dan selamat bergabung kepada sahabat-sahabat mahasiswa atau mahasiswi untuk mengikuti kuliah online ini. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai hubungan hukum pidana dengan ilmu kriminologi dan viktimologi. Jadi perlu kita pahami bersama, kemarin sudah saya jelaskan mengenai apa itu hukum pidana, apa yang disebut dengan pidana, tujuan hukum pidana itu apa, dan jenis-jenisnya ada berapa macam, itu kemarin sudah sempat saya jelaskan. Sekarang kita lanjut kepada materi ini tentang hubungan hukum pidana dengan ilmu kriminologi dan viktimologi. Ilmu hukum pidana itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti memerlukan bantuan ilmu yang mendukung terhadap hukum pidana. Jadi di sini kita pahami bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Jadi di sini maksudnya orang bisa dikatakan melakukan kejahatan, terkena tindak pidana, bisa diketahui dia melakukan tindak pidana, itu diketahui karena dari kriminologi hukum. Jadi kriminologi ini adalah kriminal aslinya. Orang melakukan kriminal itu diketahuinya ya dibantu karena ilmu kriminologi ini. Jadi di kriminologi ini juga turut membantu kepada hukum pidana. Sana juga dikaji tentang bagaimana sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan itu. Dari mana sebabnya? Apakah ada masalah sebelumnya? Apakah memang kejahatan ini dilakukan secara berencana? Atau bagaimana? Itu dijelaskan di kriminologi. Jadi hubungannya seperti itu. Secara lebih jelas kita jelaskan bahwa kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kejahatan apapun mengenai tindak pidana, maka dibantulah dengan kriminologi. Kalau dalam istilah ilmu hukum disebutlah kriminologi hukum. Jadi ilmu hukum pidana ini dibantu oleh pengetahuan ilmu kriminologi hukum ini. Kriminologi adalah sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri. Sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia. Jadi kejahatan yang timbul menurut kriminologi hukum ini adalah karena merupakan gejala sosial dari masyarakat itu sendiri. Tidak mungkin kejahatan itu dilakukan oleh non-manusia misalnya. Manusia karena sifatnya sering berinteraksi dengan manusia lain, dikatakan makhluk sosial,
atau zon politiko ini sering mengalami suatu permasalahan, baik itu karena sifatnya manusia eh, kurang kesadaran dirinya atau bagaimana, sehingga kan kadang manusia ini antara manusianya timbul sifat iri, dengki. Nah, itulah masalah yang membuat kriminologi ini menjadi kajian untuk menunjang hukum pidana ini. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat. Sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi ada definisi yang mengatakan seperti itu, bahwa kriminologi itu adalah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan-kejahatan. Dari kejahatan yang diperoleh, yang dilakukan oleh manusia itu dianalisa secara ilmiah. Lalu keterangan-keterangan, apakah keterangan kejahatan yang dilakukan manusia itu ada unsur kesengajaan atau bagaimana? Apakah memang terpaksa dia melakukan kejahatan? Misalnya, umpamanya, ada seorang ekonominya menengah ke bawah umpamanya. Dia punya anak kecil. Tiba-tiba tengah malam anaknya nangis. Karena masyarakat orang tersebut itu memang ekonominya menengah ke bawah, tidak mampu yang membeli makan anaknya. Anggaplah itu orang miskin yang penghasilannya tiap hari 20.000, makannya cuma kadang 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Dia mencuri ke supermarket. Apakah itu termasuk dalam kategori tindak pidana? Apakah orang tersebut itu masuk dalam ranah pidana? Sedangkan yang dilakukannya itu dalam keadaan terpaksa. Anak tersebut kalau tidak diminumi susu kan akan meninggal umpamanya. Lah itu dikaji dalam ilmu kriminologi, kejahatan-kejahatan seperti itu. Makanya kriminologi ini tidak bisa ilmu tersebut dapat berdiri sendiri. Pasti dibantu dengan pengetahuan ilmu yang lain. Karena kriminologi ini adalah juga menjelaskan mengenai keterangan perbuatan dan sifat dari para penjahat tersebut. Bagaimana sifatnya? Apakah memang sebelumnya ini orang baik atau hanya pura-pura baik? Apakah sebelumnya ini memang orang-orang jahat atau bagaimana? Itu dijelaskan oleh ilmu kriminologi. Apakah ini karena terpengaruh lingkungan yang sebelumnya ini baik, kemudian menjadi jahat karena lingkungan yang mempengaruhinya atau bagaimana? Sehingga mereka sampai mempunyai perilaku yang tidak baik. Jadi kriminologi ini adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Itu hubungan hukum pidana dengan kriminologi hukum. Di sini tidak bisa hukum pidana itu berdiri sendiri, tidak bisa. Pasti membutuhkan ilmu yang lain. Sedangkan objek kriminologi hukum adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Jadi objeknya kriminologi hukum, kalau ditanya apa objek kajian kriminologi hukum, adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat, bukan sebagai norma hukum positif semata-mata.
Jadi objek kajian kriminologi, saya jelaskan lagi, objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat. Bukan sebagai norma hukum positif semata-mata, tapi kajiannya terhadap orang yang melakukan kejahatan itu. Selanjutnya tentang tugas kriminologi. Jadi kalau ditanya apa tugas kriminologi hukum itu, kok sampai berkaitan ilmu kriminologi hukum itu dengan hukum pidana. Jadi tugasnya di sini untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasannya. Jadi di sini tugas kriminologi mencari suatu kebenaran, mencari suatu fakta yang menentukan sebab-sebab dari kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Dan dari kejahatan tersebut yang setelah ditemukan, maka di situ juga ditemukan juga cara-cara pemberantasannya tentang kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Bagaimana solusinya? Berapa tahun nanti hukumannya? Apakah ini termasuk pidana khusus, pidana umum yang sudah dilakukan orang tersebut? Ini tugas kriminologi. Terus selanjutnya tujuan kriminologi adalah untuk mengamankan masyarakat dari penjahat. Jadi masyarakat ini harus dilindungi dari kejahatan-kejahatan tertentu. Baik kejahatan itu yang sifatnya khusus atau umum. Ini masyarakat harus dilindungi. Siapa yang melindungi masyarakat? Ya aparat penegak hukum. Baik polisi, baik jaksa, hakim. Ini harus dilindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi jangan dibiarkan orang-orang melakukan kejahatan. Keamanan harus benar-benar dijaga. Ini tujuan kriminologi seperti itu. Terus menurut Ruslan Saleh mengemukakan bahwa pada masa lampau perbedaan antara hukum pidana dengan kriminologi sangat besar. Tuh, menurut Ruslan Saleh ada perbedaan hukum pidana dengan kriminologi itu. Ya sangat besar perbedaannya. Dia mengatakan bahwa kriminologi bukan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Karena hukum pidana adalah ilmu pengetahuan dogmatis yang bekerja secara deduktif. Beliau mengatakan, Ruslan Saleh, bahwa hukum pidana itu merupakan ilmu dogma, berbicara dasar, berbicara aturan yang bekerja secara deduktif. Bekerja secara deduktif itu dari umum ke khusus. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan alam kodrat yang menggunakan metode empiris induktif. Itu menurut Ruslan Saleh. Karena menurut Ruslan Saleh bahwa kriminologi hukum itu hanya ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan alam kodrat. Pengetahuan alam semata. Dengan metode-metode empiris, metode-metode lapangan. Hanya melihat fakta dari induktif. Dari khusus ke umum. Itu menurut Ruslan Saleh. Terus seiring berkembangnya waktu, ternyata perbedaan ini tidak begitu tajam, terutama setelah Perang Dunia Kedua itu, di mana kriminologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lebih banyak membahas tentang tingkah laku manusia. Ternyata setelah Perang Dunia Kedua, kriminologi ini berubah haluan. Yang tadi itu hanya berbicara alam kodrat,
Sekarang malah kriminologi itu setelah Perang Dunia Kedua membahas masalah pola perilaku manusia. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mulai banyak memberikan tekanan kepada arti fungsional dan arti sosial dari kelakuan seseorang. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ini terjadi pergeseran baik ilmu kriminologi hukum dan hukum pidana ini. Kenapa seperti itu? Ternyata hukum pidana juga menggunakan induksi empiris, metode empiris ternyata. Yang digunakan sama sebelumnya yang digunakan ilmu kriminologi hukum itu. Meskipun demikian, perbedaan antara kedua ilmu itu, antara hukum pidana dan kriminologi hukum itu pasti ada. Karena ilmu hukum pidana itu dipandang sebagai hukum normatif yang berbicara masalah aturan-aturan tertulis. Itu hukum pidana. Sementara kriminologi yang meskipun dalam beberapa hal berpangkal tolak dari konsepsi hukum pidana, lebih banyak menelusuri dan menyelidiki tentang kondisi-kondisi individual dan kondisi-kondisi sosial dari konflik-konflik. Jadi selanjutnya, kenapa kriminologi ini sampai sekarang berhubungan hukum pidana? Karena pergeseran tadi setelah Perang Dunia Kedua itu, hukum pidana tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari ilmu kriminologi hukum. Tapi meskipun antara hukum pidana dengan ilmu kriminologi hukum itu pengertiannya berbeda, para ahli sarjana hukum hukum pidana, para ahli sarjana hukum pidana tetap memerlukan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan pembantu terhadap hukum pidana. Apalagi seorang lawyer pasti mengerti tentang kriminologi hukum ini. Mungkin cukup dari saya, hanya itu dulu. Semoga kita sehat selalu, semoga barokah ilmunya dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi nusa dan bangsa. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.